Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 765. Zhang Yachai melihat perubahan mendadak dalam penampilan Fer Chunseng dan Qiumen. Melihat kesederhanaan yang mereka kenakan, mereka bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu siapa mereka, dan berkata dengan marah, "Kamu sialan, katakan apa?" Meskipun dia telah mendengar Chunseng dan Qiumen dengan jelas barusan, dia merasa bahwa itu mungkin karena darah mengalir ke seluruh tubuhnya saat ini, dan tubuhnya terlalu bersemangat untuk salah dengar. "Kubilang, kami tidak membunuh ketiga orang itu. Kami hanya menjatuhkan mereka. Mereka baik-baik saja." Chunseng menjelaskannya lagi kepada Zhang Yachai kata demi kata, terlihat sangat serius dan tulus. "Persetan dengan ibumu." Zhang Yusi marah dan cemas. Saat menangkis pengepungan 6 orang di sampingnya, dia mengutuk dengan marah pada Chunseng, membunuhnya, dan dia tidak percaya bahwa ketiga keponakannya akan kalah dari 2 pekerja migran ini. Melihat ketidakpercayaan Zhang Yusi, Chunseng menggaruk kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada Qiumen, "Ayo, mari kita ucapkan orang itu dan tunjukkan padanya." "Ini baik." Qiumen juga mengangguk dengan sangat serius. Kemudian dia mengikuti kakak laki-lakinya ke pohon besar tadi, mengeluarkan 3 bayangan hitam yang baru saja dibuatnya, dan melemparkannya ke tanah. Zhang Yusi tampak ketakutan setelah mengenali 3 bayangan hitam di tanah, melebarkan matanya dan menatap Chunseng dan Qiumen, dan bertanya dengan cemas, "Siapa kamu?" "Saya Chunseng." "Saya Qiumen." Chunseng dan Qiumen menjawab dengan sangat serius. "Apa-apaan?" Zhang Yachai mengerutkan kening, dan dia bahkan lebih terkejut saat mendengar 2 nama yang sederhana ini. Namun, karena dia ketakutan dan marah, dia tidak bisa membantu tetapi terganggu ketika dia berbicara, dan ditendang di perut oleh salah satu sosok. Dia tiba-tiba berbalik. Reaksi Zhang Yusi juga cerdik. Setelah dia keluar, dia berguling beberapa kali lagi, dan bergegas menuju sungai di sebelahnya. Tapi hanya beberapa langkah setelah dia lari, 2 angin yang sangat kencang tiba-tiba terdengar di telinganya. Zhang Yachai terkejut dan buru-buru berbalik dan melirik. Melihat bahwa Chunseng dan Qiumen sudah bergegas menghampirinya, Chunseng memimpin dan menendangnya ke arah dadanya. Zhang Yachai buru-buru mencondongkan tubuh ke satu sisi dan menghindar, tetapi saat ini Qiumen sudah menghancurkan wajahnya dengan pukulan. Zhang Yachai tidak punya waktu untuk menghindar, dan tiba-tiba mengangkat kedua tangan bersama-sama, dan secara paksa mengambil tangan Qiumen dengan lengannya. Ada suara teredam antara daging dan kulit, dan Zhang Yachai dikejutkan oleh kekuatan yang luar biasa. Setelah mundur 2 langkah, dia menatap Qiumen dengan ngeri, dan Wei Si tidak menyangka pekerja migran ini akan memiliki pukulan yang begitu kuat. Dan pada saat dia tertegun, Chunseng bergegas lagi, menyerangnya dengan agresif. Zhang Yusi dengan tergesa-gesa menerima tantangan tersebut dan dengan tergesa-gesa mengambil alih setiap serangan Chunseng, tetapi tampaknya agak sulit. Untungnya, Qiumen, yang berada di samping, tidak tahu alasannya, dan tiba-tiba berdiri di sampingnya, dan ketika 6 sosok yang mengepungnya bergegas mendekat, dia dihentikan oleh Qiumen. Jelas dia ingin menjalin hubungan untuk Zhang Yusi dan Chunseng. Lingkungan yang adil untuk bermain. Namun, dibandingkan dengan Zhang Yusi, Chunseng jauh lebih muda, dan secara alami kurang memiliki sedikit keterampilan dan pengalaman. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Zhang Yusi, keahliannya agak berbeda, dan dia dengan cepat menjadi dirugikan. "Qiumen, kenapa kamu tidak? Kenapa kamu tidak bergerak?" Chunseng melirik Qiumen di samping. Ditanya sedikit heran. "Saudaraku," kata majikan, "kita baik dan sopan, kita tidak bisa memanfaatkan orang lain. Kita tidak bisa lebih sedikit menggertak." Qiumen Chong Chunseng dengan cermat berkata,
jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya lagi, ubah saja saya. Zhang Yachai sangat gembira ketika mendengar ini, dan dia berpikir bahwa dia masih bodoh, dan buru-buru mengangguk, ya. Kamu adalah orang yang baik, kamu tidak dapat melakukan perbuatan kotor seperti itu dengan lebih banyak tipu daya, jika tidak maka akan menyebar dan menjadi jijik oleh dunia. Sementara dia berbicara, dia mempercepat kecepatan serangan di tangannya, dan Chun Seng yang memaksa mundur berulang kali, sambil memindai sungai kecil di kejauhan, sengaja atau tidak sadar bergerak ke sana, mencoba menggunakan sungai kecil itu untuk melarikan diri. Kalau sudah waktunya, aku tidak bisa menipu terlalu banyak. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan kakak besar? Kamu tidak perlu memperhatikan aturan apapun. Aturan dan moral. Chun Seng berjuang untuk menghadapi serangan Zhang Yuxi, dan pada saat yang sama Chong Qiuman berteriak. Ya, apa yang guru katakan harus ditujukan kepada orang baik, bukan orang jahat. Baru kemudian Qiuman tersadar, mengangguk penuh semangat, dan berkata kepada beberapa sosok di sampingnya, ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, ketujuh dari mereka bergegas menuju Zhang Yachai seperti serigala. Sial, bagaimana dengan selebriti yang baik? Zhang Yuxi berteriak dengan marah. Wajahnya berubah drastis, mengetahui bahwa dia bukanlah lawan semua orang, dan dia buru-buru berbalik untuk berlari, tapi tiba-tiba dia menendang pantatnya dengan tendangan yang keras dan menyambarnya. Kemudian Chun Seng dan Qiuman bergegas, meninju dan menendangnya. Zhang Yachai meratap lagi dan lagi, lalu mereka diikat dengan tali yang kuat. Tali itu dibawa oleh Chun Seng dan Qiuman, dan jelas mereka berdua sudah siap. Setelah orang itu ditangkap, 6 sosok sebelumnya menyapa Chun Seng dan Qiuman dan segera pergi. Bagaimanapun, tugas utama mereka adalah untuk melindungi keselamatan Jiang Yan, dan sekarang Zhang Yuxi ditangkap, tidak ada yang salah dengan mereka. Terima kasih saudara, terima kasih. Qiuman terus mengangguk ke beberapa sosok dan berterima kasih kepada mereka, dan menyuruh mereka pergi. Zhang Yachai bahkan lebih marah ketika dia melihat rasa malu Qiuman dan Chun Seng yang mengerikan, karena dia tertangkap oleh 2 topi tua seperti itu. Kalian ini siapa? Zhang Yuxi berkata dengan marah, terserah Anda untuk menangkap wanita ini. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah majikan kedua dari keluarga Zhang di Beijing. Biarkan saya pergi dengan cepat dan biarkan saya tidak membiarkan Anda tinggal di Beijing. Dia tidak mengasosiasikan Chun Seng dan Qiuman dengan Lin Yu, dan berpikir bahwa dia tidak tahu dari mana 2 topi tua konyol itu berasal, jadi dia ingin mengejutkan mereka dengan kata-kata. Jika bukan karena 2 topi tua konyol ini tiba-tiba keluar dan melumpuhkan beberapa keponakannya, dia pasti bisa membersihkan 6 orang ini dan merampok Jiang Yan dengan lancar. Kamu tidak perlu menakut-nakuti kami, saudaraku. Dia mengatakan kepada kami bahwa kamu adalah orang jahat, kami orang baik, dan kami tidak takut padamu. Chun Seng memegangi dadanya, wajahnya menakjubkan, dan berkata kepada Zhang Yachai tanpa rasa takut. Kakak He, kemana kamu? He Jiarong mengirimkannya. Wajah Zhang Yachai tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia pulih, membuka mulutnya, dan berkata dengan takjub, bagaimana? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, dia tidak bisa mengungkapkan kepanikan di dalam hatinya, dan dia bingung. Jelas dia telah memimpin He Jiarong dan Bu Cheng menjauh dari mereka. Bagaimana dia bisa terjebak oleh He Jiarong? Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini? Zhang Yuxi dengan tegas bertanya pada Chun Seng, ingin tahu apa yang terjadi. Saudaraku, dia memberi tahu kami. Chun Seng berkata dengan jujur. Saudaraku, dia berkata, mari kita setrum dia langsung setelah menangkapnya. Bukankah kamu berbicara omong kosong dengannya? Qiu Seng tiba-tiba teringat sesuatu pada saat ini, dan buru-buru mengingatkan Chun Seng. Iya, aku lupa. Chun Seng tiba-tiba menyadari bahwa dia buru-buru menarik Zhang Yuxi. Tunggu,
berapa yang He Jiarong berikan padamu, aku bisa memberimu lebih. Zhang Yacai buru-buru berteriak. Sebelum selesai berbicara, dia hanya merasakan sakit di lehernya, mengalihkan pandangannya, dan jatuh ke tanah. Kamu dikirim oleh Jiarong. Jiang Yan, yang telah menyaksikan semua ini di kejauhan, buru-buru berjalan saat ini, dan berkata dengan beberapa kejutan dan kejutan, mengingat adegan Zhang Yuxi meraih dadanya sekarang. Agak takut. Karena dia belum pernah melihat Chun Seng dan Qiuman, dia secara alami tidak mengenal mereka. Kakak ipar, adik ipar. Setelah melihat Jiang Yan, Chun Seng dan Qiuman menundukkan kepala mereka dengan malu-malu dan berteriak, karena Lin Yu telah menunjukkan foto-fotonya kepada mereka, jadi mereka juga mengenali Jiang Yan. Di mana Jiarong? Apa yang dia lakukan? Apakah ada yang salah? Jiang Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Suara itu bertanya dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa Lin Yu tidak datang untuk menjemputnya. Pasti ada yang salah. Melihat Zhang Yuxi datang untuk menculik dirinya sendiri, dia tidak bisa tidak menebak bahwa apa yang dilakukan Lin Yu pasti sangat berbahaya. Saudaraku, dia harus baik-baik saja. Chun Seng bergegas ke Jiang Yan dan berkata, saya katakan padanya, setelah kami menangkap orang jahat itu, biarkan Anda memanggilnya untuk melaporkan keselamatannya. Ah, bagus, bagus. Jiang Yan buru-buru menundukkan kepalanya untuk menelepon sambil berjanji. Tunggu, kakak ipar, kakak dia menyuruhmu berhenti meneleponnya dan menelepon lagi. Agar kamu bisa melihat satu orang dengan jelas. Qiuman buru-buru mengingatkan Jiang Yan, lalu datang dan menunjuk ke nomor telepon di buku alamat Jiang Yan. Jiang Yan tercengang sejenak, tapi dia masih menelepon. Saat ini di halaman, Xiao Ai dengan tegas menanyakan apa yang baru saja dikatakan Lin Yu. Tetapi pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan matanya bersinar dan dia buru-buru melihat ponselnya. Ponselnya sedang dipegang di tangan Bai Rentu. Bai Rentu menunduk dan melihat bahwa itu adalah panggilan Jiang Yan. Ekspresinya tenggelam dan dia buru-buru berkata, Tuan, ini telepon Nona Jiang. Hahaha. He Jiarong, bagaimana dengan itu? Sekarang kamu tahu siapa sih yang terakhir tertawa? Xiao Ai tertawa gembira saat mendengar kata-kata itu, mengetahui bahwa Zhang Yuxi adalah orang yang ditunjuk yang telah menangkap Jiang Yan, dan secara khusus menggunakan ponsel Jiang Yan untuk menelepon dirinya sendiri, hanya untuk membuktikan bahwa Jiang Yan sudah ada di tangannya.